Ganyang susu Firza, yang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau Imamuna, Imamul Ummah, Imamul Akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. Assalamualaikum Sobat Tali Jagat. Dalam konten kali ini, kita akan membahas video dari Hanif Alatas yang menyebut bahwa ungkapan Ya Umar Muhdor adalah bentuk majas akli, yaitu gaya bahasa yang sedikit berbeda, di mana kita menyandarkan suatu tindakan atau sifat pada sesuatu yang bukan pelaku sebenarnya. Jadi, kesannya seolah-olah objek tersebut yang bertindak, padahal bukan. Kita nyebut Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Muhdor, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut Ya Umar Muhdor, pada hakikatnya Ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdor. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor, Ya Umar Muhdor, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdor bin Sayyidina Imam Abdurrahman. Nah, masalahnya, apa benar yang dikatakan si Hanif ini? Mari kita kupas lebih dalam. Al-majazul aqli huwa isnadul fi'al atau ma fi ma'nahu إلى غير ما هو له لعلاقة مع وجود قرينة تمنع إرادة الإسناد الحقيقي. Majas akli itu intinya adalah menyandarkan tindakan atau makna tertentu ke sesuatu yang bukan pelakunya. Tapi ada hubungannya dengan konteks tertentu. Jadi kita tahu kalau ini bukan makna sebenarnya. Apa maksud dari makna tertentu ini? والمقصود بما في معناه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وهي مشتقات تعمل عمل الفعل. Makna tertentu ini maksudnya adalah kata-kata yang artinya mirip, seperti masdar atau asal kata, isim fa'il atau pelaku, objek atau isim maf'ul, sifat musabbihat atau sifat yang menyerupai, dan isim tafdil atau kata benda berbentuk komparasi. Semua ini masih bisa berfungsi layaknya kata kerja. Kata-kata dalam majas ini masih sesuai dengan makna dasarnya. Namun terdapat perbedaan dalam tata bahasa yang membuat struktur baru. Disebut majas akli karena ada logika tambahan yang membuat susunan kalimat menjadi tidak biasa. Ini bukan literal, tetapi logis. Majas ini bermain di susunan kalimat, bukan hanya kata per kata. Mari kita perjelas dengan hubungan atau alaqoh sebagai petunjuk yang ada. Pertama, hubungan sebab atau kausalitas. Contoh, Ben al-Malikul Kisra, raja membangun istana. Sebetulnya, raja tidak benar-benar membangun, tetapi dia yang memerintah. Jadi secara logika itu dianggap dari raja yang memberi perintah. Kedua, hubungan waktu atau temporal. Contoh, Anbatar Rabi'uz Zara, musim semi menumbuhkan rumput. Musim semi hanya waktunya, bukan yang benar-benar menumbuhkan. Ketiga, hubungan tempat atau lokasional. Contoh, Salatil Anharu wal Audiyah. Sungai dan lembah mengalir. Yang mengalir adalah air, namun tempatnya disebut untuk efek dramatis. Keempat,
hubungan masdar atau kata asal. Contoh, Allah Jalla Jalaluh, Allah yang mulia kemuliaannya. Maksudnya adalah Jallallah atau Allah Maha Mulia. Namun kata Jalla tersebut disandarkan pada masdar atau kata asal, yaitu lafaz Jalalu, kemuliaannya, bukan pada pelaku sebenarnya, yaitu Allah. Maka pada kalimat ini terdapat majas akli, di mana kata kerja disandarkan pada masdarnya, sehingga hubungan yang terbentuk adalah hubungan masdariyah. Fungsinya tidak lain untuk memunculkan makna dramatis. Kelima, hubungan pelaku atau fa'il atau agen. Contoh ayat Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang terhalang. Pada ayat tersebut, kata hijaban yang berarti penghalang digantikan dengan bentuk isim maf'ul, yaitu masturan, yang berarti terhalang. Idealnya menggunakan bentuk isim fa'il atau satira, yaitu penghalang, bukan masturan atau terhalang. Dalam hal ini, penggunaan bentuk isim maf'ul menggantikan isim fa'il menunjukkan pergeseran makna dari suatu objek yang seharusnya bertindak sebagai penghalang menjadi objek yang terkena tindakan atau terhalang. Kelima, hubungan objek atau maf'uliyah. Hubungan ini adalah kebalikan dari hubungan fa'iliyah. Contoh ayat Al-Quran. Fahuwa fi aisyatin radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam ayat ini, kata radiyah, yang berarti meridoi atau rela digunakan sebagai bentuk aktif atau ismul fa'il, yang secara harfiah berarti kehidupan yang meridoi. Namun, dalam makna yang dimaksud, seharusnya yang diridoi adalah kehidupannya, bukan kehidupannya yang ridho. Artinya, kata tersebut idealnya digunakan dalam bentuk pasif, yaitu mardiyah, bukan radiyah. Penggunaan ini merupakan contoh dari majas hubungan maf'uliyah, di mana bentuk aktif digunakan sebagai pengganti bentuk pasif, sehingga terjadi pergeseran makna dari kehidupan yang ridho menjadi kehidupan yang diridhoi. Nah, buat kasus Ya Umar Muhdor ini, ungkapan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama 6 jenis hubungan majas akli tadi. Kenapa? Karena Ya Umar Muhdor itu cuma panggilan langsung, yang emang langsung nunjuk ke objeknya tanpa ada embel-embel penyandaran. Lain cerita kalau ungkapan Ya Umar Muhdor disusun dengan pola yang sesuai sama 6 hubungan di atas. Hanif Alatas cuma sekadar ngubah makna Ya Umar Muhdor jadi Ya Allah, aku bertawajuh kepadamu dengan wasilah Umar Muhdor. Nah, kita nyebut Ya Umar Muhdor pada hakikatnya Ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdor. Jelas ini taktik Hanif buat nyambung-nyambungin biar kayaknya nyambung sama 6 hubungan majas akli yang mencakup pada masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbihat, dan isim tafdil yang kesemuanya ini tidak ada dalam ungkapan Ya Umar Muhdor. Coba deh Sobat Tali Jagat cek lagi 6 hubungan itu. Cocok nggak sama ungkapan Ya Umar Muhdor? Kelihatannya Hanif cuma asal cocok logi alias otak-atik gatuk doang sama konsep majaz akli. Ini apa? Ya apalagi kalau bukan demi nutup-nutupin kesesatan dan keanehan dan keganjilan dan kepekokan yang ada di klan Baklawi. Wallahu a'lam bishawab.